beberapa kegiatan rivalnya. calonnya, ya betul, pesaingnya Jokowi. Tapi kita ke kabar ini dulu. Betul. Hari kedua Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama Cirebon, Jawa Barat mengagendakan sidang komisi yang membahas 8 masalah penting nasional. Ya, salah satunya adalah yang cukup penting, yakni mengenai masyarakat tidak wajib membayar pajak karena banyak dikorupsi. Salah satu sidang komisi di arena Munas NU adalah sidang Komisi A yang dihadiri Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Agil Siraj. Sidang ini membahas 8 masalah nasional. Beberapa diantaranya menyangkut mekanisme pengelolaan kekayaan negara, termasuk pajak sehingga tidak merugikan rakyat. Dalam sidang ini dibahas budaya korupsi yang makin mengkhawatirkan membuat masyarakat tidak wajib membayar pajak. Ulama memutuskan bayar pajak tidak wajib karena banyak korupsi. Itu dokumentan pemerintah ini. Hasil sidang komisi ini akan diputuskan besok pagi dan diserahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat penutupan acara Munas NU. Sementara pengamanan di Pondok Pesantren Kempek, Cirebon, Jawa Barat hari ini diperketat menjelang kedatangan Presiden SBY. Presiden dijadwalkan tiba di Cirebon sore ini dan akan menutup acara Munas dan Konferensi Besar NU besok pagi. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ramadan Wibisono, Iskandar, TV One mengabarkan. Dan kini kami akan mengajak Anda ke Kalimantan, di mana masa kampanye akbar pemilihan kepala daerah Kalimantan Barat telah memasuki putaran akhir. Kampanye pasangan calon gubernur Morkes Effendi dan calon wakil gubernur Burhanuddin di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat dihadiri Ketua Umum Partai Golkar. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pada hari terakhir pelaksanaan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tahun 2012 yang berlangsung di Pondok Pesantren Kempek, Palimanan, Cirebon, Jawa Barat, hari ini akan dihadiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan akan tiba sekitar pukul 10 pagi. Diawali dengan silaturahmi dengan 26 alim ulama syariah dan pengurus PBNU. Setelah itu bersama-sama akan menuju ke arena Munas di Gor Pesantren Kempek. Selain Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga hadir bersama dengan rombongan Ketua Komisi Yudisial Eman Suparman, Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri, Sekjen Partai Golkar Idrus Marham, Raja dan Permaisuri Kasepuhan Cirebon, kemudian juga hadir Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan dan beberapa Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 seperti Andi Malarangeng, Surya Dharma Ali, Joko Suyanto dan juga Sudi Silalahi. Untuk pengamanan sendiri di arena Munas telah dilakukan sejak kemarin pagi, di mana telah dilakukan geladi bersih di area sekitar Munas dan telah diberlakukan steril area di Gor Pondok Pesantren Kempek Cirebon sendiri, dan sejumlah anggota TNI Polri dengan bersenjatakan lengkap telah bersiaga sejak kemarin pagi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri akan menerima rekomendasi sementara yang akan diserahkan langsung oleh Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Agil Siraj yang berisikan hasil sidang komisi yang berlangsung kemarin, dan nantinya hasil sidang komisi ini nanti juga akan dibawa ke rapat pleno. Setelah itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga akan memberikan pengarahan kepada para peserta Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tahun 2012. Sementara itu informasi yang bisa kami bagi dari Cirebon, kembali ke Elvira di Jakarta. Terima kasih laporannya langsung dari Cirebon, Jawa Barat, Musyawarah Nahdlatul Ulama. Dan pemirsa, kami jeda dulu, kami kembali saat lagi. Pemirsa, masalah pajak dan korupsi menjadi salah satu bahasan penting dalam acara Munas Alim Ulama NU di Cirebon, Jawa Barat. Nahdlatul Ulama saat ini sedang mengkaji hukum kewajiban membayar pajak di tengah maraknya korupsi. Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama digelar di Pondok Pesantren Kempek, Cirebon, Jawa Barat.
Acara digelar mulai Sabtu hingga Senin 17 September mendatang. Munas NU kali ini membahas sejumlah isu, diantaranya mengkaji wajib tidaknya membayar pajak di tengah masalah korupsi perpajakan. Kewajiban membayar pajak kepada pemerintah berdasarkan mentaati peraturan pemerintah akan ditinjau ulang. Masihkah tetap wajib taat kepada pemerintah membayar pajak setelah ketahuan bahwa pajaknya baik di korupsi? Ini akan dibahas. Saya belum memutuskan, ini belum. Bukan pemboikotan, masalah hukumnya bagaimana? Masih wajib nggak bayar pajak setelah indikasinya di mana-mana terbukti pajak dikemplak atau pajak dikorupsi? Masih wajib nggak kita taat pada pemerintah bayar pajak? Selain mengumpulkan alim ulama se-Indonesia, sejumlah ulama dari berbagai negara Islam juga ikut menghadiri acara ini. Munas rencananya ditutup oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada hari Senin mendatang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ramadan Wibisono, Iskandar, TV One mengabarkan. Ya, Anda kembali lagi di Kabar Petang, Mirsa. Kita akan segera bergabung dengan Ketua PBNU, Kiai Haji Agil Siraj yang sudah bergabung. Selamat petang, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, ya. Pak Kiai, ini ada yang menarik ini dari beberapa agenda yang dibahas dalam Konbes kali ini. Satu diantaranya ini kita melihat atau mendengarkan mengenai tidak usah bayar pajak bagi Nahdien. Ini apa ini maksudnya, Pak Kiai? Ini sangat menarik sekali nih. Ya begini, membayar pajak itu tidak ada di dalam agama Islam. Akan tetapi umat Islam harus membayar pajak karena berdasarkan semata-mata harus taat kepada pemerintah. Seperti perintah Al-Quran mengatakan, Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya, dan taatlah kepada pemerintah. Nah, ketika kita menerima perintah dari pemerintah agar kita membayar pajak, maka kita wajib taat perintah tersebut dengan syarat pemerintah mentasarrufkan uang pajak itu untuk rakyat. Dalam kaidah fikih dikatakan tasarruful imam 'ala ar-ra'iyyah manutun bil maslahah. Kebijakan pemerintah dalam rangka mensejahterakan rakyatnya harus kita dukung. Tapi kalau tidak untuk kejalan rakyat harus kita kritisi, harus kita tolak. Nah, setelah di mana-mana bukan rahasia lagi bahwa pajak itu dikorupsi, pajak dikemplang. Seorang gayus yang pegawai kecil saja bisa mengambil, bisa merampok uang pajak ratusan miliar. Apalagi yang eselon tinggi, kan logikanya begitu. Yang pegawai kecil aja bisa ratusan miliar. Maka menurut para ulama, para kiai-kiai NU, kewajiban membayar pajak itu bisa ditinjau ulang. Bisa-bisa malah keputusannya tidak lagi wajib membayar pajak kalau uang pajak itu hanya untuk dikorupsi tapi tidak untuk membangun negara ini. Iya, Pak Kiai, kami juga masih menunggu, berarti sekarang belum ada keputusan final ya Pak Kiai? Belum, nanti malam ada pleno, nanti malam plenonya nanti malam. Sekarang masih komisi-komisi, tapi arahnya ke situ, arahnya seperti itu. Iya, tapi kalau jadi cuman ini merupakan warning dari para kiai dengan keras dan sungguh-sungguh serius. Kalau seterusnya pajak masih dikemplang, masih dikorupsi, maka ulama-ulama NU akan mengambil sikap moratorium bayar pajak. Tapi kalau ada perbaikan dengan sungguh-sungguh, ada disiplin, diperbaiki sistemnya, dan disiplin para pegawai pajaknya, dan demikian pula amanah, ya, bersifat amanah, maka kami akan mentaati perintah pemerintah. Ya Pak Kiai, kalau melihat kondisi maraknya korupsi saat ini dan jika nanti benar Nahdien berhenti atau moratorium bayar pajak, wah susah juga nih Pak Kiai, pembangunan bisa terhenti juga nanti Pak Kiai. Makanya ini semacam warning yang sangat keras saya katakan. Kalau ada perbaikan, ada niat untuk memperbaiki ke depan, semua pegawai pajaknya betul-betul amanah, disiplin. Dan yang kemplang pajak pun harus kita tuntut, harus kita seret ke pengadilan. Para pengusaha besar terutama yang mengemplang pajak, yang kolusi dengan pegawai itu. Maka kami akan mentaati peraturan pemerintah, yaitu membayar pajak. Oke, ya. Itu satu di antara... Tapi kalau tidak ada
Ya, Pak Kiai, itu satu di antara beberapa agenda penting yang dibahas pada konferensi kali ini. Apalagi yang lain Pak Kiai yang menjadi sorotan? Ada lagi adalah sodakoh politik, sedekah politik. Kalau ada cagup, capres mendatangi masyarakat, pesantren, lembaga pendidikan, kemudian membantu membangun masjid, madrasah atau pesantren, kalau itu jelas-jelas untuk niat kepentingan politik, hukumnya haram. Tapi kalau betul-betul sedekah, lepas menang atau tidak nanti dalam capres atau cagupnya, itu halal. Tapi kalau sedekah itu untuk kepentingan kemenangan dirinya dalam nanti ketika dia maju menjadi calon bupati misalkan, maka kiai yang menerima sedekah itu haram hukumnya. Iya Pak Kiai, bagaimana tahu niatnya murni dari hati atau tidak Pak Kiai ini? Oh ya kelihatan dong indikasinya, masa kita kan sudah mengerti lah, ini sudah indikasi umum kok, bukan barang rahasia lagi. Lalu nanti ya, kalau calon bupati datang ke pesantren, kemudian pidatonya dukunglah saya, pilih saya, ya jelas namanya sedekah politik namanya. Oke Pak Kiai, ini dari hasil konferensi besar ini akan dikemanakan nih Pak Kiai? Apakah akan memberikan rekomendasi nanti akhirnya atau seperti apa? Ya, seperti yang sudah ketika Munas di Surabaya tahun 2006, keputusan adalah infotainment haram. Ketika tahun 2003 di Pondok Gede, Bekasi, keputusan antara lain kiai tidak boleh mensalati jenazahnya koruptor. Jadi koruptor itu kalau mati cukup yang mensalati tukang pijitnya dan tukang kebunnya, tidak usah sampai ke kiai atau ustadz yang doanya panjang lah. Itu keputusan Munas NU yang selama ini. Iya, ketika di Lombok keputusannya NU membolehkan perempuan jadi presiden. Menjadi presiden, gubernur, bupati boleh-boleh saja perempuan. Itu keputusan Munas di Lombok tahun 96. Iya Pak Kiai, kabarnya juga ada poin terkait dengan pemilihan kepala daerah secara langsung dan tidak langsung ini Pak Kiai. Itu ada komisi lain yang sedang membicarakan pilkada baik itu gubernur maupun bupati dikembalikan ke DPRD, tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat karena mengingat high cost dan hasil kualitas, ya hasilnya juga tidak memuaskan. Siapa yang banyak uangnya itu yang menang, belum tentu itu berkualitas. Ya, Pak Kiai, tapi kalau kita melihat komisi lain. Ya, Pak Kiai, kalau kita melihat agenda-agendanya apa tidak terlalu jauh nih tokoh-tokoh agama dan para ulama ini berbicara masuk ke ranah politik seperti itu Pak Kiai? Apa tidak kembali hitohnya lebih kepada mengajak umat dan memberikan solusi secara keagamaan lah seperti itu Pak Kiai? Ya, jadi masalah yang dibahas ini bukan berarti politik praktis, akan tetapi kepedulian para kiai terhadap masyarakat terutama warga NU yang sudah barang pasti akan terjun ke wilayah politik. Misalnya akan memilih bupati, memilih gubernur, memilih presiden. Nah, kemudian kita memberikan panduan-panduan, memberikan acuan kepada warga Nahdien khususnya dan umat Islam pada umumnya. Gitu. Iya, bukan Pak Kiai, satu lagi Pak Kiai. Politik praktis tidak. Iya. Apakah ada agenda lagi terkait dengan bahasan tuduhan terhadap para koruptor? Saya kira akan ada komisi lain yang akan membicarakan hukuman mati untuk para koruptor. Jadi para koruptor itu ada dua macam. Ada yang merugikan negara, ada yang membangkrutkan negara. Kalau merugikan negara ya dihukum yang sewajarnya, sepantasnya. Tapi kalau membangkrutkan sampai ratusan miliar bahkan triliunan, itu hendaknya dihukum mati. Sesuai dengan firman Allah, innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulah ayyuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim warjulun min khilaf aw yunfa min al-ard. Barang siapa yang membangkrutkan negara, merusak tatanan hidup bernegara, maka hendaknya dihukum mati atau disalib atau dipotong dua tangan dua kakinya atau dibuang dari muka bumi ini. Ya, baik. Ya, Pak Kiai, terima kasih sekali atas waktunya sudah bergabung di Kabar Petang. Itu yang terakhir kayaknya lumayan menjadi pesan itu. Mudah-mudahan didengarkan oleh penegak hukum. Bekas siap menjalankan hukuman mati bagi para koruptor ya Pak Kiai ya. Baik, sukses dengan konferensi besarnya untuk NU dan Kabar Petang kami lanjutkan kembali. Pemirsa, ada informasi terkait dengan 7 jenazah korban tenggelamnya KM Surya Indah di Kutai Barat, Kalimantan Timur diberangkatkan ke Samarinda, Kalimantan Timur. Ketujuh jenazah akan diterbangkan ke kampung halaman mereka. Hingga saat ini 12 korban meninggal.
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama hari ini membuka acara Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar NU di Cirebon, Jawa Barat. Dan Munas NU kali ini membahas sejumlah masalah yang dihadapi bangsa Indonesia, termasuk munculnya berbagai isu terkait sentimen agama. Lebih dari 1.000 alim ulama se-Indonesia hadir dalam acara Munas dan juga Konferensi Besar NU di Pondok Pesantren Kempek, Cirebon, Jawa Barat. Acara berlangsung mulai hari ini hingga tanggal 17 September mendatang. Dalam Munas NU kali ini akan ada sidang komisi di dalamnya yang akan membahas praktik demokrasi liberal di Indonesia, khususnya di bidang ketatanegaraan dan juga pertahanan. Termasuk kajian terhadap undang-undang yang merugikan masyarakat. Hasil Munas ini akan diserahkan kepada pemerintah untuk menjadi rekomendasi. Selain mengumpulkan alim ulama se-Indonesia, beberapa ulama dari negara-negara Islam lainnya turut menghadiri acara ini. Musyawarah NU rencananya akan ditutup oleh Presiden tanggal 17 September mendatang. Kita langsung ke Cirebon, Jawa Barat untuk melihat apakah memang ada agenda-agenda penting yang sudah dibahas hingga sore ini. Termasuk di dalamnya apakah ada sedikit tanggapan terkait munculnya film Innocent of Muslim yang kemudian menimbulkan reaksi di sejumlah negara-negara Islam. Kita akan berbincang dengan salah satu ketua PBNU, Bapak Slamet Effendi Yusuf. Assalamualaikum Pak Slamet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Slamet, sebelum kita berbicara soal yang spesifik soal Innocent of Muslim, film Innocent of Muslim, apa saja agenda yang sudah berlangsung hingga saat ini? Agenda yang sudah berlangsung, kami tadi telah menetapkan tata tertib untuk Munas Alim Ulama maupun untuk konferensi besar, serta baru saja selesai mendengarkan